Hmm. Ya, silakan Pak Gustiano. Ya, saya buka slide dulu ya. Ya, makasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Jadi tema kita di pertemuan 7 ini sebetulnya sangat singkat tentang pembagian kekuasaan, ya, trias politika. Nah, saya mungkin akan coba mengulas kembali minggu lalu. Kenapa? Karena ini materinya cukup banyak. Pak Sofian, mungkin Pak Gilang tidak hadir. Baiknya hadir ya. Mungkin saya akan ngulas sedikit aja supaya nanti diskusinya lebih enak gitu. Karena ini nyambung materi ke materi klasifikasi dengan materi trias politika. Ini nyambung nyambung dengan kondisi bangsa kita pada era 10 tahun yang lalu ya. Era sebelum Pak Bowo ini. Jadi saya akan ulas sedikit mengenai minggu lalu. Terkait dengan klasifikasi negara, teman-teman sekalian, ini saya nggak bahas detail ya, ini hanya singkat-singkat aja. Jadi klasifikasi negara itu terbagi menjadi dua era. Era pertama itu adalah era klasik. Era yang kedua itu adalah era modernisme. Nah, di era klasik tentu saja tokoh-tokoh yang mencetuskan argumentasi ini adalah tokoh-tokoh filsuf dari Yunani. Karena awal asal muasal suatu negara atau polis di sana itu dari filsuf-filsuf Yunani. Nah, bedanya apa? Bedanya dalam konsep klasifikasi negara klasik itu menganut klasifikasi tripartite atau tiga jenis. Jadi zaman dulu, zaman klasik itu ya sebelum eranya Renaissance, itu memang menganut tiga jenis klasifikasi pemerintahan atau suatu negara. Jadi ada aristokrasi, ada monarki, ada juga demokrasi. Tapi menurut tokoh-tokoh filsuf Yunani ini nggak cuma tiga. Nah, yang pertama mencetuskan itu adalah Plato. Plato dengan konsep idealismenya, dia mencetuskan ada tiga klasifikasi. Yang paling bagus menurut dia, suatu negara itu dipimpin oleh seorang aristokrat. Aristokrat ini adalah seorang filsuf seperti dirinya. Jadi bagus kalau suatu negara atau suatu polis yang mimpin itu adalah orang-orang cerdas atau filsuf atau cendekiawan. Jadi negara ini menurut dia akan sukses kalau dipimpin oleh orang-orang yang cerdas atau dari kalangan aristokrat gitu. Nah, yang paling buruk menurut Plato itu kalau sistemnya itu adalah sistem tiran. Tiran ini dari suatu sistem yang apa namanya, yang dipimpin oleh seorang raja yang yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Jadi klasifikasi Plato ini berurut dari aristokrat, kemudian yang kedua timokrasi, oligarki, demokrasi hingga tirani. Nah, di sini di slide saya tidak ada penjelasan. Demokrasi itu suatu negara yang dipimpin oleh oleh orang-orang teknokrat ya, teknokrat atau pejabat-pejabat tinggi yang punya posisi-posisi di apa namanya di pemerintahan. Nah, yang ketiga oligarki, suatu negara dipimpin oleh orang-orang yang kaya menurut Plato. Yang keempat itu demokrasi. Demokrasi ini di era dulu Yunani ini adalah rakyat. Nah, di era dulu rakyat itu kan masih dalam kondisi yang miskin ya, menurut dia rakyat itu miskin. Jadi pemimpin dari di rakyat yang miskin yang keempat tirani. Jadi menurut Plato dari konsep idealismenya ini, menurut dia aristokrasi lah yang paling bagus gitu. Nah, kemudian muridnya Plato, Aristoteles, tentu saja kita tahu dia tidak menganut paham idealisme. Aristoteles ini pahamnya adalah realisme. Realisme itu adalah sesuai dengan kondisi kenyataan yang dia lihat, yang dia amati sehari-hari gitu ya. Jadi kalau tadi konsepnya Plato itu idealisme itu dalam hukum itu das solem.
Kalau versinya Aristoteles ini realisme sesuai dengan kenyataan, ini bahasa hukumnya dasein. Nah, Aristoteles juga mencetuskan kalau tadi Plato cuma 5, dia mencetuskan 6. Bedanya apa? Bedanya ada di Politeia. Cuman sebelum mencapai ke Politeia, ini ada proses menurut dia. Jadi pertama-tama suatu negara ini ideal dipimpin oleh seorang raja atau orang tunggal raja. Nah, lama-kelamaan seorang raja ini semakin haus kekuasaan, ya semakin sewenang-wenang sehingga terjadi kemerosotan. Raja yang tadinya bijaksana itu merosot karena terlalu lama memerintah, sehingga terjadi pembentukan suatu pemerintahan yang tiran gitu menurut dia. Nah, ketika terjadi pembusukan itu, raja yang tiran, eranya berganti menurut Aristoteles. Kejatuhan raja yang tiran ini diganti, hanya bisa diganti oleh orang-orang yang cerdas atau orang-orang yang aristokrat. Kalau tadi Aristoteles bilang aristokrat paling bagus, tapi menurut Plato tadi aristokrasi paling bagus. Menurut Aristoteles tidak. Aristokrasi ini adalah semacam orang-orang atau sekumpulan orang yang menghancurkan raja yang tiran gitu. Nah, ketika seorang cendekiawan, seorang filsuf ini memimpin suatu negara ya, ini pasti ada titik di mana terjadi kemerosotan juga menurut dia. Ketika aristokrasi ini memimpin suatu negara, lama-kelamaan nyaman, masuk zona nyaman, hingga hingga membentuk suatu kekayaan ya. Jadi orang aristokrat memimpin cukup lama, menumpuk suatu kekayaan, hingga dia menjadi orang yang kaya, orang yang tajir, hingga muncul sifat-sifat buruknya yang tadinya cendekiawan menjadi orang yang tamak. Sehingga suatu negara ini sistemnya berganti menjadi sistem oligarki. Negara yang dipimpin oleh orang-orang yang kaya, yang tamak akan suatu harta dan tahta pada masa itu. Nah, oligarki ini suatu kemerosotan dari aristokrat sih menurut dia. Nah, kemudian setelah oligarki ini memimpin, ini era di mana era kegelapan ya menurut si Aristoteles. Ketika oligarki ini merosot, tentu saja rakyat rakyat yang tidak setuju dengan pemerintahan oligarki ini menuntut, sehingga jatuhlah oligarki ini. Jatuh oligarki yang memimpin ini adalah rakyat yang miskin pada masa itu. Sistem oligarki runtuh oleh rakyat-rakyat itu sehingga dipimpin oleh rakyat sendiri, rakyat yang miskin. Nah, ketika rakyatnya ini memimpin, suatu lama-kelamaan ini muncul suatu kondisi yang ideal yang disebut politeia menurut Aristoteles. Jadi rakyat-rakyat ini memiliki fungsi, memiliki kecerdasan yang sama, memiliki kekayaan yang sama, semua sama menurut Aristoteles. Jadi kalau teman-teman pernah dengar istilah hukum primus inter pares, inilah posisi politeia di sini. Jadi semua orang sama, semua orang di Yunani itu sama, siapapun yang ditunjuk itu bisa jadi pemimpin, siapapun. Bahkan dulu untuk jadi seorang pemimpin itu cukup diundi di kondisi politeia ini, kondisi ideal. Jadi kondisi idealnya ini menurut Aristoteles adalah politeia di mana semua orang memiliki kemampuan yang sama sebagai pemimpin. Nah, ketika orang yang ditunjuk ini jadi pemimpin, dialah sebagai penguasa suatu negara sehingga muncul lagi siklus sistem dari monarki hingga politeia gitu. Jadi ini menurut Aristoteles ya siklus juga. Nah, satu lagi dari sistem tradisional ya, ini ada satu tokoh lagi, Polybius. Polybius ini tokoh Yunani juga, sama juga menurut dia itu semacam teori cycle theory. Cycle theory mengenai konsep kausalitas ya. Nah, bedanya apa bedanya apa dengan si Aristoteles tadi? Bedanya ada di okhlorasi. Jadi kan ini sama ya, monarki, tirani, aristokrat, oligarki, demokrasi. Nah, menurut Polybius,
Setelah demokrasi, bukan muncul politea, tapi muncul oklokrasi. Oklokrasi. Oklokrasi ini suatu kondisi di mana terjadinya suatu kehancuran yang total, pembusukan yang total menurut Polybius. Jadi setelah demokrasi, ini ada semacam sistem oklorasi, suatu pembusukan yang benar-benar busuk hingga suatu negara bisa terbit lagi dari gelap terbitlah terang menurut dia. Jadi mesti ada fase di mana suatu negara ini mengalami fase yang benar-benar jatuh. Mungkin seperti fase tahun 98 ya, di mana ketika itu runtuhnya Soeharto itu fase menurut pendapat memang mendapat para ahli negara itu konsepnya seperti oklorasi. Kondisi benar-benar hancur negara itu baru muncul suatu pemerintahan yang baru. Nah ini menurut menurut klasifikasi klasik dari Plato, Aristoteles dan Polybius. Nah kemarin nggak ada diskusi di sini dari teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan nih dari sistem klasik, silahkan ada yang mau didiskusikan Ya, Pak Gusti. dari siklus-siklus ini. Iya, Ya, Pak silakan Gusti. Pak Supyan. Pembahasan yang di klasifikasi negara klasik tradisional pada tokoh di sini Polybus ini, yang oklokrasi tadi, yang oklokra, oh, Oklokasi. oklokrasi ya, oklokrasi ini kayaknya agak nyambung dengan yang buku tempo hari sempat kita diskusi, matinya demokrasi, Iya, iya, matinya iya, demokrasi. Jadi sepertinya eh, untuk menjadi ideal ketika sebuah negara itu demokrasinya sudah semakin kacau, membutuhkan satu fase kehancuran ya, iya, membutuhkan satu fase kehancuran kehancuran, total gitu. kehancuran total sampai akhirnya akan muncul kesadaran-kesadaran yang bersifat masif dari seluruh atau sebagian besar dari masyarakat. Apakah yang matinya demokrasi, buku matinya demokrasi ini bentuk Iya, lain iya, dari yang dibahas oleh Polybius ini tentang apa siklus yang keenam tadi, oklokrasi. iya, betul, Ya, betul Pak Sofian. Ya, memang adanya fase ini, ya ini Polybius ini menyempurnakan pendapat Aristoteles sebetulnya. Jadi kan ini ada tiga pendapat ya, dari Plato, Plato kemudian disempurnakan oleh Aristoteles, kemudian disempurnakan lagi oleh Polybius. Jadi memang fase untuk mencapai suatu kondisi negara yang ideal mesti ada suatu kehancuran total ya. Kalau istilahnya ilmu politik itu political decay, kebusukan politik yang hancur. Nah, kalau menurut ahli juga yang namanya Dante Alighieri, dia juga juga dia secara implisit sama. Jadi suatu negara kalau mau makmur kembali dia harus mengalami fase purgatori menurut dia. Purgatori itu eh, pencucian kembali dari yang busuk menjadi yang suci gitu hingga menjadi sebuah negara yang utuh, yang benar-benar baru, yang benar-benar bersih dari awal gitu. Tidak ada lagi generasi-generasi yang merusak negara. Semua generasi yang merusak negara ini tidak ada, berganti menjadi generasi yang baru yang suci. Ini menurut Dante Alighieri yang disebut teori purgatori. Konsepnya sama seperti okulasi, begitu. Ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan? Ini mengingat kembali ya flashback aja kemarin minggu lalu saya cukup detail ya menjelaskan ini cuma sekilas-kilas saja. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau tadi konsep negara klasik ada tiga, tripartite, konsep negara modern. Nah, kalau bicara modern berarti bicara bicara ketika fase Renaissance ya, setelah era kegelapannya Eropa. Jadi kalau fase klasik itu fase sebelum Renaissance. Kalau fase modern, fase di mana Eropa ini terbit ya ketika masa Renaissance. Jadi tokoh-tokoh Eropa yang kebanyakan memberikan pendapatnya. Jadi
Menurut klasifikasi negara modern, ini tidak ada lagi apa yang tadi disebut demokrasi ya. Nah, demokrasi hilang. Sisa sisa monarki dan republik bipartite. Nah, Machiavelli yang menulis bukunya Il Principe ini simpel saja mengatakan suatu bentuk pemerintahan kalau bukan monarki ya pasti republik gitu. Singkat di bukunya. Kalau nggak monarki ya republik itu kata dia. Dia tidak menjelaskan secara rinci apa itu bedanya monarki atau apa bedanya republik. Nah, kemudian dijelaskan lagi oleh tokoh ilmu negara ya, nih Bapak ilmu negara Josh Jelinek. Ya, suatu negara menurut dia ini berdasarkan konsep kemauan negara. Ini terjemahan bahasa Jerman ke bahasa Indonesia ya, kemauan negara. Jadi suatu kemauan negara itu dilahirkan dalam bentuk suatu undang-undang. Undang-undang ini menurut Josh Jelinek ini adalah suatu kemauan negara atau keinginan negara. Itu dibentuk dalam bentuk suatu undang-undang. Nah, jika undang-undang ini merupakan kemauan satu orang, itu artinya negara ini monarki. Jika undang-undang itu kemauan satu orang, itu artinya negara ini monarki. Nah, jika undang-undang yang dibentuk ini kemauan bersama atau kemauan dari dewan, ini artinya negara ini menganut sistem republik. Jadi Jos Jelinek lebih merincikan berdasarkan konsep kemauan negara dalam bentuk undang-undang. Di bukunya yang berjudul All Games Stadtrecht yang sudah kita kupas di pertemuan satu ya. Nah, selanjutnya ada tokoh lagi, tokoh dari Prancis nih. Ini kalau bahasa Indonesia bacanya Leon Duguid, tapi kalau bahasa Prancis bacanya Leo Dugois. Leon Dugois dari Prancis ini lebih merinci lagi. Suatu bentuk negara itu berdasarkan konsep kepala negaranya. Jika kepala negara ini turun-temurun dari bapak, anak, cucu, ke cicit, itu artinya negara ini menganut monarki. Nah, tapi kalau negara ini selalu berganti pemimpinnya, artinya tidak dari keluarga si A, tapi dari keluarga si B, C, dan segala macam. Itu artinya kayak publik. Dia tulisnya di buku Traité de droit constitutionnel, ya, bahasa Prancis ya. Nah, tapi setelah kita kaji menurut tiga ahli tadi, menurut banyak ahli di buku itu ya, inilah klasifikasi negara modern yang saat ini ada di negara. Jadi negara modern ada yang demokratis, ada yang anti demokratis ya. Nah, demokratis ini dibagi lagi ada republik, ada kerajaan yang terbatas. Artinya kerajaan ini ada batasnya semacam undang-undang ya. Jadi tidak hanya kemauan raja, tapi ada undang-undang yang membatasi dia gitu. Nah, ini fasenya ya. Nah, kemarin juga minggu lalu kita juga belajar mengenai bedanya kesatuan dan federal dan lain sebagainya. Ini ini pendapat paling akhir nih di buku modul pendapatnya Sahih atau siapa nih tokohnya gitu. Ya, itu pendapat dari negara modern. Mungkin ada teman-teman yang mau memberikan pendapat mengenai konsep negara modern ini. Silahkan. Ya, ya ada kita lanjut aja. Satu lagi selain modern dan klasik, ada pembelajaran mengenai klasifikasi negara hukum. Sebetulnya sebuah negara hukum itu utamanya hanya memenuhi ketiga syarat. Yang pertama itu supremasi hukumnya, yang kedua equality before the law-nya, yang ketiga asas legalitasnya atau due process of law. Ini tiga variabel yang utama ya untuk menyebut bahwa negara ini negara hukum. Tapi ahli kita dari Indonesia, ahli hukum tata negara, Jimli Asidiki ini menambah variabelnya menjadi 12.
menyesuaikan dengan kondisi di negara kita gitu katanya. Tapi sampai saat ini saya baca literatur, kita memang dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat 3 itu Indonesia adalah negara hukum, yes 11 negara hukum. Cuman kita kita belum mengukur sejauh mana indeks negara hukum kita gitu. Dalam 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 penghitungan statistik ada namanya indeks korupsi, indeks pembangunan manusia. Cuman belum ada yang menghitung indeks indeks negara hukum ini belum ada. Makanya kemarin kita coba menghitung yuk angka indeks negara hukum sejauh mana sih angkanya gitu. Walaupun kecil-kecilan ya. Nah, saya butuh 30 sampel. Tadi saya cek ini baru sekitar 8 atau 9 sampel. Masih kurang gitu. Semakin besar, semakin bagus. Semakin tajam juga analisanya gitu. Jadi 12 ini ya teman-teman. Nah, tapi sebelum masuk ke konsep itu, ada satu pendapat bahwa suatu negara hukum ini juga mengalami suatu fase. Ya, ada fasenya. Yang pertama, suatu negara ini menganut sistem negara hukum polisi. Jadi kalau teman-teman pernah dengar istilahnya negara sebagai penjaga malam, ini negara hukum polisi nih. Jadi negara yang di mana negara ini berperan sangat aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan gitu. Jadi dia mencampuri semua urusan masyarakat, sangat aktif. Ini disebut negara hukum polisi, negara sebagai penjaga malam atau apa night cleaver kalau nggak salah. Jadi kalau semacam ada Petrus tuh penembakan misterius di malam hari segala macam itu ya contohnya itu negara sebagai penjaga malam tuh. Pagi, siang, malam negara menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, ketika fase itu ada ada yang menentang namanya kaum-kaum borjuis. Kaum-kaum borjuis ini kaum-kaum yang kaya ya, semacam oligarki yang menentang bahwa negara janganlah seperti itu, janganlah turut campur dalam urusan-urusan privat menurut dia. Untuk urusan-urusan privat, negara sebaiknya tidak turut campur sehingga muncul sistem negara hukum liberal. Jadi negara ini tidak lagi bersifat aktif. Negara ini sifatnya pasif dalam melaksanakan tata tertib masyarakat gitu. Jadi di era ini disebut di era negara hukum liberal, di mana negara sudah lagi tidak aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi negara sudah pasif di sini, negara hukum liberal. Nah, kemudian negara hukum liberal ini mengalami fase juga, fase perubahan. Jadi fase ini di, ditandai dengan munculnya sistem undang-undang yang tertulis, ya, undang-undang yang tertulis. Nah, karena adanya undang-undang yang ditulis, ya, yang dicatat itu harus disesuai dengan eh, regulasi yang sudah dicatat. Jadi kalau ada kesalahan ini, lihat regulasinya salah atau tidak, begitu. Jadi semua mengacu pada sistem formal, sistem regulasi yang ditulis dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk peraturan, dan lain sebagainya. Jadi, jadi di sini eranya negara hukum formal. Nah, kemudian negara hukum formal juga mengalami fase. Jadi ada apa namanya ketidakpuasan bahwa setiap kejadian harus mengacu pada undang-undang, pada regulasi bahwa sebetulnya suatu perbuatan lihat dari sisi materialnya gitu. Jadi negara sistem hukum formal ini dirasa terlalu kaku dalam menegakkan aturan hukum sehingga muncullah suatu sistem baru yang disebut pidana atau tindakan kejahatan tidak hanya dilihat dari sisi formil tapi juga dari sisi materialnya gitu. Di sini udah mulai terbentuk suatu negara hukum yang ideal ya. Sehingga ketika ketika suatu tindakan kejahatan sudah diukur melalui sistem formil dan sistem material, muncul suatu kondisi ideal negara hukum kemakmuran, di mana konsep negara hukum ini adalah
konsep yang sempurna untuk mensejahterakan rakyat. Jadi 5 fase ini teman-teman, sehingga kita bisa merasakan seperti sekarang gitu. Fase dari negara hukum polisi hingga negara hukum kemakmuran. Jadi fasenya seperti ini. Begitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau di argumentasikan, silahkan. Ini saya singkat-singkat aja ya, karena kita udah bahas ini di minggu lalu. Pak Gusti. Yap, eh saya awal mempelajari tentang ilmu negara ini semuanya itu serba ideal, iya, semuanya serba 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 ideal, dan satu harapan akhir itu bahwa negara hadir untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat. Tapi kalau misalnya, ya ini keresahan sih, keresahan yang dialami di negara kita ini, kesannya memang negara hadir untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi tidak sedikit juga gejala-gejala atau tanda-tanda justru ada kesan kok sepertinya negara dengan otoritas yang ada malah cenderung bukan mengarah kepada kesejahteraan rakyat gitu, tapi justru malah seperti, dalam tanda petik, seperti malah menjadi penjajah gitu, penjajah yang resmi, penjajah resmi dalam balutan sebuah pemerintah, pemerintah. Nah, menurut Pak Gusti, kalau ada pandangan begitu, bagaimana Pak Gusti? iya, iya Pak Sofyan. Ya betul ya, memang memang kita mengharapkan suatu negara yang ideal. Tapi kan kita bisa lihat dulu Pak Sofyan, idealnya ini diukur dari apa gitu. Dari makro kah atau dari skala mikro kah gitu kan. Memang banyak banyak segelintir orang merasakan eh, merasakan suatu apa namanya suatu kemakmuran di era era saat ini. Tapi sebagian orang juga merasakan kita belum sejahtera di sini gitu. Jadi konsep-konsep idealnya ini mesti diukur dulu Pak Sofian, secara makro atau secara mikro. Memang banyak ya, banyak toko-toko yang semakin berkibar ketika era sekarang. Tapi di satu sisi banyak pula rakyat yang semakin menderita gitu. Kalau kita ukur itu disebut namanya Gini rasio, Pak Sofian. Ada ketimpangan. Nah, ketimpangan inilah yang menyebabkan orang yang berada pada zona bawah ini merasakan keresahan gitu. Sedangkan orang yang berada pada zona atas ini, mereka nyaman-nyaman saja gitu dengan kondisi saat ini. Bahkan mereka ingin zaman ini kalau bisa jangan berganti gitu. Makanya ada istilah perubahan, ada istilah keberlanjutan gitu. Jadi kita masuk yang belum mencapai suatu fase di mana di mana yang yang merasakan nyaman ini belum merasakan suatu penderitaan, belum merasakan suatu fase yang sama-sama menderita gitu. Jadi selama masih ada golongan yang merasakan kenyamanan, selama masih ada golongan yang merasakan penderitaan, kita akan masih seperti ini saja. Belum mencapai titik toleransi. Ya, jadi titik untuk mencapai polibius ini belum ada, belum sampai ke titik itu. Ya, ke titik ini ya, kita masih berada pada titik yang kelima. Demokrasi, demokrasi yang semu, di mana sebagian orang merasakan kenyamanan, sebagian orang merasakan penderitaan gitu. Itu menurut saya Pak Sofyan. Jadi kita belum masuk kalau kita kaitkan dengan pembelajaran malam ini ya, kita belum sampai ke fase keenam. Kita masih ke fase yang kelima. Mungkin dari teman-teman atau Pak Sofyan ada pendapat lain silahkan. Bebas berargumen di sini ya. Ini forum akademik.
dari Mbak Ika atau dari Pak Gilang, siapa tahu mau berargumen silahkan. Ini kita membahas negara kita nih. Relate banget dengan kondisi kondisi negara kita dengan pembelajaran malam ini gitu. Ya, Mbak Ika, silakan. Kalau saya mungkin menyoroti yang tadi masalah kebijakan hukum tadi, Pak, kadang masih ada, ya mungkin masih persepsi ya. Kadang ada pembedaan gitu loh, Pak. Kalau mungkin orang yang tahu hukum kan mengerti ya alurnya kemana, tapi kadang orang yang nggak ngerti hukum itu selalu merasa kok hukum itu nggak adil ya bagi mereka yang beruang, bisa lah katakan dapat keadilan, tapi kalau bagi mereka yang anggaplah power nggak punya, uang nggak ada, relasi juga enggak, kok kayak agak sesuatu tuh susah banget gitu loh dapat keadilan itu. Kadang sih kebanyakan orang itu kan persepsinya seperti itu, Pak. Jadi eh, kadang menyalahkan kok negara ini kayak gini ya penerapan hukumnya, kadang kayak gitu. Iya, iya Mbak Ika. Itu makanya kita butuh persepsi sejauh mana sih? Kan selama ini belum ada yang mengukur itu, Mbak Ika. Sejauh mana sih sebetulnya seberapa baguskah equality before the law kita gitu? Seberapa baguskah supremasi hukum kita? Itu kan nggak ada yang mengukur. Hanya semacam pendapat-pendapat kualitatif, belum pendapat-pendapat yang kuantitatif gitu, Mbak Ika. Jadi kalau kita bilang persepsi menurut si A, menurut si B, menurut si C itu bisa bermacam-macam. Walaupun memang kebanyakan memang ya itu tadi Mbak Ika, kalau orang yang tahu hukum ya pasti oke. Kalau orang yang tidak paham hukum pasti menilai bahwa equality before the law kita tuh rendah gitu. Kembali ke persepsi masing-masing. Dari teman-teman ada lagi? Nggak ada ya? Ya, kita tuntasin pertemuan ke-7 kita. Tadi flashback saja, pertemuan ke-6. Dan saya sampaikan pertemuan ke-6 kemarin ini belum kuis ya. Karena waktunya udah mepet saat itu. Nanti kita kuis pertemuan ke-6 dan ke-7 sekaligus ya. Ya, pertemuan ke-7 ini pembahasannya sangat-sangat simpel dan saya rasa saya nggak perlu banyak membahas secara detail ya mengenai pembatasan kekuasaan. Jadi tokoh pertama ya tokoh pertama yang mencetuskan adanya, nah istilahnya nanti kita akan bahas suatu pembatasan kekuasaan ini adalah John Locke. Jadi John Locke ini orang pertama yang membagi kekuasaan itu menjadi tiga. John Locke ini bilang bahwa yang pertama adanya kekuasaan federatif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Oke, jangan salah ya. John Locke ini orang pertama yang mencetuskan ide mengenai trias politika. Yang pertama adanya kekuasaan federatif, yang kedua legislatif, dan yang ketiga yudikatif. Kenapa federatif? Pada eranya John Locke ini, ya, ini pemerintahan itu tidak hanya mengurusi rakyatnya, tapi pemerintahan juga mengurusi kondisi-kondisi di luar dari rakyatnya. Jadi ada hubungan keluar dan ada hubungan ke dalam gitu. Jadi hubungan keluar ini dulu macam masih masih sistem monarki ya di eranya John Locke ya. Jadi interaksi antar kerajaan gitu. Jadi John Locke ini yang mencetuskan pertama kali. Jadinya ada federatif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kemudian era John Locke ini berakhir, masuklah ke eranya Montesquieu, Trias Politica, yang disebut Trias Politica itu ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kita kan kenalnya ini ya, teman-teman ya, dari zaman saya SMA, SMP, orang yang mencetuskan Trias Politica adalah Montesquieu, yang kita pakai sampai sekarang. Tapi sebetulnya yang pertama kali mencetuskan Trias Politica itu adalah John Locke. Cuman bedanya, John Locke itu menganut sistem federal, federasi, kalau Montesquieu memang sudah kekuasaan eksekutif. Jadi, kekuasaan eksekutif ini adalah kekuasaan yang memang benar-benar mengurusi kesejahteraan rakyat di internalnya. Tidak lagi
mengurusi suatu kesejahteraan dengan negara-negara lain gitu. Jadi sudah fokus dalam hubungan ke dalam negara, di mana negara ini harus mensejahterakan rakyat. Jadi ini yang dipakai kita kita anut sampai sekarang adalah ajaran dari Montesquieu, Baron Montesquieu. Ada kekuasaan eksekutif, adalah kekuasaan yang mengaplikasikan aturan-aturan ya. Ya teman-teman tahu lah eksekutif ini siapa ya, presiden ya. Kemudian ada juga kekuasaan legislatif yang istilahnya Montesquieu itu adalah rule making function atau yang membuat undang-undang, dalam hal ini DPR, dan kekuasaan yudikatif yang istilahnya rule adjudication power. Jadi kekuasaan yang mereview aturan undang-undang. Nah, istilah ini yang tadi pembatasan kekuasaan tadi, ini ada istilah separation of power. Ini awalnya ya. Ini awalnya pemisahan kekuasaan. Montesquieu bilang, di era dulu istilahnya adalah separation of power atau pemisahan kekuasaan. Jadi masing-masing jalan sendiri. Legislatif jalan sendiri, eksekutif jalan sendiri, yudikatif jalan sendiri, saling independen, saling netral. Cuma eh, ketika kondisi ini jalan masing-masing itu terjadi kebuntuan nih, kebuntuan. Sehingga istilah separation of power ini diganti oleh Montesquieu menjadi distribution of power. Jadi apa namanya ini, distribusi kekuasaan ya, istilah bahasa Indonesianya. Jadi pembatasan kekuasaan ini secara harfiah adalah distribution of power. Itu penyaluran kekuasaan atau distribusi kekuasaan ya gitu. Jadi ada tiga. Makanya gambarnya saling terkait ya. Nah, dengan adanya distribution of power ini butuh suatu namanya checks and balance. Nah, ini kita bahas nih. Nah, check and balance ini kita kita lihat dari negara kita saja ya. Jadi ini ada semacam tanda panah karena adanya distribution of power tadi itu harus adanya checks and balance. Jadi di sini ya presiden sebagai eksekutif itu katanya punya hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang, juga punya hak untuk membatalkan rancangan undang-undang dari yang diusulkan oleh legislatif. Nah, legislatif checks and balance-nya ke eksekutif, ya DPR punya tugas buat mengawasi kinerja presiden. Makanya tiap hari teman-teman kalau buka live YouTube-nya DPR itu ada rapat kerja terbatas ya, atau rapat dengar pendapat itu untuk mengevaluasi kinerja dari eksekutif, khususnya menteri-menterinya. Jadi ini bagian dari checks and balance antara eksekutif dan yudikatif. Dari sisi kinerja eksekutif, juga dari sisi kinerja pelaksanaan penerbitan undang-undang. Nah, untuk hubungan antara yudikatif dengan apa namanya? Yudikatif ya dengan presiden dan legislatif ini fungsinya menguji menguji undang-undang yang dihasilkan oleh mereka berdua, oleh dua lembaga negara itu. Jadi MK atau MA sebagai lembaga yudikatif ini menguji materi undang-undang yang dibentuk baik oleh presiden maupun oleh DPR sebagai dua lembaga negara yang diamanahkan dalam undang-undang sebagai sebagai lembaga negara yang bertugas atau berwenang dalam menerbitkan undang-undang. Tapi di sini checks and balance ini ada miss menurut saya bahwa eh, ini ada suatu poin di mana seorang hakim agung atau hakim MK ini diusulkan oleh pemerintah dan juga diusulkan oleh DPR. Jadi checks and balance di sini tidak terjadi menurut saya. Ini pendapat buat saya ya. Jika ada hakim yang bertentangan misalkan dengan kebijakan-kebijakan DPR, maka hakim tersebut langsung dicopot. Seperti kasusnya Hakim MK Profesor Aswanto, di mana saat itu Profesor Aswanto sering
tidak menggolkan undang-undang yang dibuat DPR, makanya Hakim Aswanto dicopot saat itu. Kemudian ada juga, ya teman-teman tahu ya, usulan Hakim MK eh, yang ada hubungan dengan dinasti politiknya Pak Mulyono, ini juga termasuk dalam ke kekurangan checks and balance dari sistem trias politika kita, gitu. Ya, saya rasa itu teman-teman nggak banyak tentang pembahasan trias politika, sangat sedikit. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dari teman-teman. Mungkin ada tambahan atau ada argumentasi lain, silakan. Pak Gusti, tentang Ya, trias politika ini kalau dikaitkan dengan kesan bahwa kita ini presidensial, presidensial itu sepertinya mengarah ke identiknya, maaf agak ini tenggorokan. Tentang trias politika itu kan kondisi ideal yang distribusi of power antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Walaupun tadi terakhir ada pendapat dari Pak Gusti, eh, yudikatifnya agak rancu karena hakim yang akan berada di yudikatif itu diusulkan oleh eksekutif, bisa juga diusulkan oleh legislatif. Nah, iya, terus kalau dikaitkan dengan Indonesia sekarang ini kan kayaknya lagi di arahnya itu ke, walaupun kita masih menganut ya, walaupun kita masih menganut trias politika ini, tetapi sepertinya ada upaya untuk trias politikanya itu didominasi oleh eksekutif. Kesannya presidensial ini memberikan keleluasaan atau memberikan otoritas yang lebih besar kepada kepada eksekutif. Dalam hal ini kepada presiden. Jadi konsep presidensial ini sebetulnya posisinya ada di mana? Jadi agak rancu. Seolah-olah kita mengatakan trias politika, eksekutif, yudikatif, legislatif, tetapi dalam prakteknya eksekutifnya ini bisa bisa lebih dominan. Apakah trias politika itu hanya sebagai topeng saja, sebagai tameng saja untuk menutupi otoritarian yang sebetulnya dijalankan oleh presidensial? Demikian Pak Agusti. iya baik. Ya, Pak Sofyan, ini memang memang kondisi kita membahas kondisi negara kita ya. Walaupun ilmu negara ini sebetulnya ilmu yang membahas sebuah abstrak, suatu hal yang umum ya sifatnya ya. Cuman, cuman saya jawab begini Pak Sofyan. Jadi konsep kita itu salah di awal. Jadi menurut Pancasila itu kan adanya sila ketiga ya. Begini kalimatnya. Eh, kalimatnya begini. Saya coba susun kalimat yang bagus ya. Jika 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 ada perbedaan, jika ada perbedaan dibutuhkan persatuan. Jika ada persatuan tidak boleh ada perbedaan. Paham gak tuh? Coba saya susun kalimat yang bagus ya. Ini ada yang salah di sini di dalam negara kita. Untuk bersatu tidak boleh ada perbedaan. Itu salah. Seharusnya dengan adanya perbedaan ini dibutuhkan suatu persatuan. Jadi jadi semua dirangkul Pak Sopyan. Jadi eh, itu tadi ini yang salah ini dari sistem sistem era terdahulu ya sebelum Pak Bowo ya dan Pak Bowo melanjutkan era sistem ini. Jadi dibanding berbeda-beda semua lebih baik kita jadi satu gitu ya. Dibanding beda-beda semua tidak boleh ada perbedaan gimana istilahnya saya ada kalimatnya yang bagus sekali itu tidak boleh ada mm, dengan adanya perbedaan saya bingung kalimatnya itu Pak Sofyan pokoknya intinya seperti itu artinya artinya begini sistem di era sebelumnya ini
ada semua perbedaan itu dijadikan satu, gitu ya. Dengan sistem-sistem semua jadi satu, makanya sistem eksekutif ini sangat dominan, ya, sehingga sistem eksekutif ini mendominasi legislatif juga mendominasi yudikatif, bahkan auxiliary auxiliary agencies kita seperti KPK atau KPU itu juga dijadikan satu, gitu. Yang seharusnya KPK independen ini berada di bawah eksekutif. Yang seharusnya KPU independen ini juga dirangkul oleh eksekutif, gitu. Sehingga memang tidak ada perbedaan sama sekali di negara kita. Semua dijadikan satu. Yang itu seharusnya salah, gitu. Seharusnya salah. Seharusnya memang kita negara demokratis adalah negara yang basisnya perbedaan, gitu. Basisnya keragaman, gitu Pak Sofyan. Jadi tidak hanya trias politika, ya, eksekutif dan yudikatif, tapi lembaga-lembaga negara lain yang harusnya sifatnya independen ini juga dirangkul oleh eksekutif. Sehingga semua dijadikan satu, semua dijadikan sistem yang harus mendukung sistemnya eksekutif. Dan saya lihat sampai sekarang pun ini masih melanjutkan sistem itu, ya, termasuk pemilihan menterinya, termasuk pembentukan badannya, termasuk penambahan kementerian-kementerian baru yang menghabiskan dana sekitar 7 triliun, itu juga arahnya ke sana, menghapus perbedaan demi persatuan yang menurut saya persatuan yang salah, gitu Pak Sofyan. Itu pendapat saya Pak Sofyan. Ya, kalau menurut Pak Gusti, kekeliruan ini sebetulnya aktornya itu person atau memang kesepakatan bersama para para elit. Kalau kalau misalnya aktornya ini adalah person, maka kalimat saya, wih, luar biasa sekali cerdasnya Mulyono itu. Tapi saya nggak yakin dia itu secerdas itu, saya nggak yakin itu. Jadi apakah memang apa ya, ada konsensus yang tidak terungkap yang berupaya memang kultur bernegara kita itu memang memang akan diubah ke arah yang otoriter begitu. Dan kalimat lain juga saya katakan, kalau tadi kalimatnya tidak berupaya untuk membiarkan perbedaan, artinya kita ini adalah negara yang munafik karena kan dari awal kita belajar SD, ya, kita dikenalkan dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Tapi justru kok ada kesan kalau beda gak boleh. Ya, berbeda-beda itu menyebabkan eh, tidak bisa tidak bisa bersama. Padahal ya perbedaan itu, ya, saya dengan Pak Gusti pasti berbeda. Saya dengan Gilang Danu juga pasti berbeda. Itu fitrah, nggak bisa nggak bisa dijadikan satu. Jadi saya tuh berpikir negara kita ini sebetulnya negara yang masih labil, ya. Dan labilnya ini justru terjadi di masa reformasi. Di masa yang awalnya gerakan reformasi itu tujuannya ke arah yang akan lebih baik daripada Orde Baru, tapi justru terlihatnya seperti malah kita ini mengalami mengalami kemunduran dalam dalam kedewasaan bernegara. Begitu kira-kira apa Ya, pendapat ya, pendapat betul, betul, saya, Pak Gusti. betul, betul. Ada pendapat lain mungkin silakan. Pak Ika, Pak Rahman, atau Pak Gilang, Danu, Hasan. Ya, Pak Sufyan, kita pernah dengar ya ketika pemilihan presiden kemarin itu Profesor Bivitri, Profesor Uceng itu membuat video namanya Dirty Vote. Ya. Nah, di balik Dirty Vote itu Pak Sofian ada Dirty Hand. Di balik Dirty Hand itu ada Dirty Mind. Nah, siapa Dirty Mind itu? Dirty Mind itu adalah seorang mastermind yang tidak lain dan tidak bukan adalah Mulyono. Ini saya mengutip pendapat tiga profesor itu ya. Profesor Uceng, Profesor Ferry Hamsari, dan Bivitri Oh Susati. iya, Jadi Kak. ada mastermind di situ Ya. yang memang mengembalikan itu semua Pak Sofian.
Ya, saya sepakat dengan ketiga profesor itu ya. Memang sebetulnya aktornya ini aktor tunggal yang mengorkestrasi sistem kita ini benar-benar cerdik, benar-benar yang kita tidak duga petugas partai tadinya hingga menjadi seorang mastermind ini kita tidak bisa duga hingga menjadi seperti ini gitu ya. Itu yang pertama Pak Supian. Saya mengutip pendapat tiga profesor itu, jadi bukan sistem, tapi memang seorang mastermind, satu orang. Jadi dia Saya mungkin memimpin, setuju sama Pak Gusti. iya, Dulu iya, saya sering kan diskusi dengan suami tentang eh, keadaan politik kayak gini-gini. Mungkin dulu karena saya nggak seberapa paham ya Pak ya tentang karena kebetulan kan suami yang lebih mengikuti perkembangan politik tentang hukum tentang apa dia selalu bilang eh yang presiden ini otaknya luar biasa. Kalau orang melihat dia hanya sekilas pelongo-pelongo, kamu nggak tahu di balik itu dia orang yang sangat pintar. Kamu tahu sekarang lawannya ini, besok dia pasti akan dijadikan anak buahnya. Saat itu masih presiden yang sekarang masih dijadiin Menko Polhukam kan kalau nggak salah ya. Nah, kayak gitu. Lihat nanti dalam perkembangannya, dia pasti akan memegang semua ketua partai sehingga mereka akan bertekuk lutut, nggak akan bisa bergerak. Walaupun di depannya seperti begini, 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 tapi dia menyusun gerakan bawah tanah yang sangat, sangat apa ya? Sangat cepat. Dia menguasai semuanya. Dia perekonomian dia tahu bagaimana merangkul lawan menjadi kawan. Jadi secara tidak langsung kan tidak akan dideteksi. Karena lawan yang sesungguhnya kan yang nggak bisa memperlihatkan kalau misalkan kita tahu lawan kita si A, pasti kita akan berhati-hati. Tapi kita nggak akan bisa tahu lawan kita yang ada di sekitar kita. Nah, dia pintar sekali untuk semua itu. Dan dia nggak bisa dikendalikan orang. Walaupun katakan persepsi publik dia pesuruh partai gini, enggak, dia sebenarnya enggak seperti itu. Tapi dia punya pemikiran sendiri. Makanya selama ini kan dia nggak bisa diarahkan kan maksudnya walaupun partai harus meminta seperti ini, dia akan berusaha untuk lolos dari hal itu. Cuman yang saya nggak paham Pak mengenai legislatif, yang saya sampai sekarang masih bingung, kenapa untuk partai itu tidak untuk kadernya apalagi mengapa mereka tidak dikasih pembekalan katakan ilmu politik yang bagus, tata negara yang bagus, dan setidaknya mereka ngerti hukum. Karena kunci utama sebuah negara itu kan dari legislatifnya. Paling enggak lah, katakan di samping pemimpin, legislatif itu kan memegang peranan yang penting. Bagaimana kebijakan ke depannya kalau legislatifnya tentang tata negara saja nggak tahu. Nah, anggaplah apalagi untuk mencalonkan diri menjadi apalah kepala kepala daerah yang kita tahu lah, anggaplah salah satu di provinsi di Indonesia lah, yang mana mereka yang tidak seberapa mengerti tentang eh, tata negara, tentang regulasi, namun karena beliau petinggi partai dan dekat katakanlah dengan ini penguasa yang sekarang bisa mencalonkan diri jadi kepala daerah. Padahal untuk pengetahuannya ya anggaplah masih belum layak lah untuk hal-hal untuk jadi kepala daerah. Itu yang belum saya pahami sampai sekarang, Pak. ya baiklah. Jadi ya memang tadi ya Mbak Ika setuju, saya juga setuju karena dasar pembuatan film, walaupun itu film ya, saya katakan itu film ilmiah karena didasari oleh fakta-fakta empiris yang memang menyudutkan bahwa aktor atau mastermind di balik ini semua itu adalah satu orang tunggal itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai legislatif, Mbak Ika, saya pernah baca, ini sekali lagi saya kutip, suatu disertasi yang ditulis oleh Dr. Mutawalli. Ya, jadi di disertasi ini Mbak Ika sebetulnya partai punya ADART namanya. Nah, ADART ini berisi mengenai kaderisasi sistem sistem kaderisasi partai. Jadi memang yang kita memang tidak melihat bahwa partai ini punya kader. Kita nggak pernah lihat itu karena memang sangat-sangat tersembunyi. Siapa itu kader-kader partai ini, siapa kader-kader partai itu, kita nggak tahu. Tapi sebetulnya mereka punya aktivitas, mereka punya kegiatan untuk pembinaan kader-kader itu.
hingga menjadi calon kepala daerah atau calon legislatif dan lain sebagainya. Cuman ada satu kelemahan Mbak Ika di dalam disertasi ini, bahwa era ketika kontestasi pemilu atau pilkada dimulai, ini partai-partai itu tidak lagi mengindahkan ADART-nya. Jadi ketika ini kondisinya adalah partai melakukan kondisi pragmatis namanya, agar partai ini bisa memenangkan kontestasi pemilu atau apa namanya pilkada ataupun pemilihan legislatif. Di sini ketika ada artis-artis yang mau bergabung, mereka mengindahkan ADART itu. Nggak peduli ini artis baru bergabung 1 bulan atau 2 bulan, yang jelas ada pembinaan di situ. Jadi pembinaan secara dadakan, pembinaan secara dadakan untuk artis-artis ya. Cuman tetap mereka mereka partai ini tetap berlindung di balik sistem yang kita tidak tahu sistem partai ini seperti apa, Mbak Ika. Tapi di disertasi itu dikuliti habis bagaimana kelemahan-kelemahan kaderisasi mengenai calon-calon kader dari partai legislatif itu. Tapi yang jelas tetap ada pembinaan, Mbak Ika, di partai-partai. Bahkan Golkar punya kader sayap ya, yang isinya pemuda-pemuda kritis tuh di Partai Golkar. PDIP juga punya. Semua ada, cuma kita nggak tahu. Kita nggak tahu bahwa partai ini punya punya partai sayap namanya gitu. Dan memang ini kader-kader terbaik mereka. Itu Mbak Ika. Ini hasil bacaan saya dari satu disertasi mengenai kaderisasi partai. Ya, terima kasih pencerahannya, Pak. Ya, dari teman-teman ada lagi tentang trias politika atau tentang klasifikasi negara? Ya, Pak Gilang Danu silakan. Kita sama-sama diskusi santai aja malam minggu. Silakan Om Gilang. Om Danu, silakan Om Danu. Panggilannya Pak Danu atau Pak Gilang? Danu. Pak Danu. Sama juga Gilang Danu. Hmm, Mungkin kepencet ini ya. Ya mungkin tertindis kalau bahasa bahasa apa namanya? Bahasa Makassarnya tertindis. Kalau bahasa Sumenepnya sambil lalu. Oh, sambil lalu. Sambil- Ya 8.44 di jam saya, 15 menit cukuplah kita evaluasi ya teman-teman ya. Kita kuis dulu untuk menambah kompetensi teman-teman ya, gitu, pemahaman teman-teman sejauh mana sih secara kuantitatif gitu. Saya coba buka dulu ya. Ah, Kahot ya. Iya, betul. Kalau Kahot.IT. saya share ininya, pinnya ya. Ya, udah muncul ya.
Udah tiga. Ya, udah 4 ya, karena 4 peserta saja ya. Oh ya, Pak. Ya, oke kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini tricky ya, Polybius teori. Ya, ajaran Polybius mengenai klasifikasi negara ini menganut cycles teori. Yang tadi saya buat ini lingkaran ya. Ini urutannya dari apa tadi dari monarki hingga ke oklorasi. Balik lagi ke monarki lagi. Itu namanya cycles teori ya, teman-teman ya. Nanti kalau UAS muncul jangan pilih Polybius teori gitu ya. Nah, ini nol semua. Oke, Bang, kita next aja ya. Iya, paling atas menurut Polybius, bentuk negara paling tua dan paling pertama itu yang siklus paling atas ya, monarki atau kerajaan. Ya, oke, udah ada poinnya ya. Lagi pertanyaan ketiga, klasik ya, klasik itu tiga, tripartite. Kalau modern itu dua, bipartite. Hati-hati ya, oke. Hati-hati ketukar klasik dan modern. Iya, ini tadi siapa? Aristoteles ya? Iya, Aristoteles itu realisme. Idealisme itu Plato, gurunya. Ya, hati-hati tertukar lagi teman-teman ya. Oke, hati-hati kita tertukar. Plato itu idealisme. Aristoteles itu menganut realisme. Kondisi nyata menurut dia. Josh Jelinek. Oke. Oke, jawabannya tersebar ya. Josh Jelinek betul menurut kemauan negara dalam bentuk undang-undang. Ya.
Oke. Oke, bentuk negara menurut konsep pemilihan negaranya, artinya kalau negara itu turun-temurun disebut monarki, kalau berganti disebut republik. Itu dicetuskan oleh Leon Dubois. Ya, ini masih ada yang salah. Hati-hati ya, nanti UAS ya. Oke. Ya, bipartita itu konsep negara modern ya, hanya dua saja. Oke, ini Pak Rahmat, Pak Gilang Danu nol. Nah, ini benar semua nih. Ya, betul ya, kaum borjuis. Jadi karena terlalu banyak intervensi, terlalu aktif, negara sebagai penjaga malam, makanya kaum borjuis ini protes kepada negara supaya negara bertindak pasif dalam menegakkan hukum. Ya, ini mulai ada skornya nih. Oke, mantap. Next ya, masih panjang. Iya, betul. Adanya Komnas HAM atau dalam istilahnya Auxiliary Agency State ya. Adanya Komnas HAM. Jadi ada lembaga negara independen gitu. Oke, 10 dari 12. Salah ya, di ayat 3, bukan ayat 2. Oke, rule application power. Jadi yang melaksanakan undang-undang itu seharusnya presiden ya, bukan DPR. DPR pembuat ya, making rule gitu. Oke, the last question. Ya, ini tadi saya sudah tekankan. Ya, memang sekarang kita kenal Montesquieu, pencetus trias politika. Tapi sesungguhnya bukan Montesquieu, tapi John Locke. John Locke yang pertama kali mencetuskan trias politika, di mana ada kekuasaan federasi, kekuasaan legislasi, dan yudikatif. Gitu. Jadi bukan Montesquieu, tapi John Locke. Ya, selamat pagi Lang, Mbak Ika, dan Pak Sopian ya. Ya, karena cuma 4 ya. Ya, jadi semoga kuis tadi memorizing teman-teman. Semoga nanti UASnya ingat kembali ya. Ingat kembali. Siapa Aduh, tahu ada amin yang amin sama. amin, UASnya itu Pak.
Kalau sudah Iya, pasal-pasal itu buyar rasanya. iya memang pasal. Tapi orang hukum harus tahu pasal-pasal ya. Tuh. Oke, mungkin tuh teman-teman ya, ini udah jam 9 di waktu saya. Mungkin ada yang di WIB. Jadi nanti nextnya kita try out lagi ya, sesuai dengan silabus yang pernah saya buat di awal. Bentar dulu, bentar dulu, bentar Jadi dulu. tryoutnya itu sekitar Sini, 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 ya sini. semuanya dari bab 1 sampai bab 6 itu buat mengasah mengasah kemampuan teman-teman Yap. juga gitu. Siap, Pak. Biar Kalau nggak kaget nanti saat UAS, Pak. Iya, dadah, iya dadah, ikut-ikut, dadah. gitu ya teman-teman. Jadi ini Ayo, ayo, pertemuan ayo, ayo, turun. Bentar, terakhir kita ganti nanti kapas ya. UAS nggak Ganti usah kapas ya. pakai Zoom, langsung saya kasih link soalnya saja gitu. Nanti kalau teman-teman kita mau eh, ketemu di mana itu kampusnya UT Makassar, Mas Dul? Di Mandai, dekat Pandai ya, ya bandara. nanti kita atur jadwal yang pas kita ketemu ngopi aja lah Pak Sofian, kita nggak usah belajar diskusi, kita ngopi-ngopi santai aja gitu. Kalau nggak sempat di kampus ya di warung kopi atau di mie gacoan ya tadi saya baca di grup Ganti ya, kapas dulu sini. santai aja gitu. Ganti kapas. Oke teman-teman mungkin itu ya Ya, oke, kita terima kasih Pak cukupkan Gus. malam ini. Ya, Jadi terima kasih next semuanya. week kita try out saja, tidak perlu Zoom meeting lagi. Nanti linknya akan saya kasih Ganti di kapas ya. waktu yang sama, jam setengah 8 malam di minggu depan. Oke. Oke, ini karena pertemuan terakhir, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang keliru. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas Ya. atensi teman-teman semua dalam mengikuti Bentar lagi, bentar. sharing session ilmu negara ini. Saya tutup ya teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum selamat malam Mana, Kak? teman-teman warahmatullahi semuanya. Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. mohon pamit ini Ya. si kecil sudah mulai rewel ini. Oke, siap, siap. Ya.